Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma shalli ala sayyidina. Ditiru lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ya, enggak usah amma ba'du. Amma ba'du, yang saya muliakan manajer utama BSN di Malang, manajer Malang, Bapak Hatta, Bapak tamunya, Bapak Hatta, terus, dan wakilnya kamu gila buat, ya. Serta koordinator pengajian Ayatul Rahman, Saudara Ayatul Rahman, serta karyawan dan karyawati, tak lupa juga pimpinan Darul Aitam, bahasa Arabnya kalau di Indonesia kan jadi panti asuhan, jadi diarabkan saja namanya Darul Aitam, keren kan, dari pesantren Darul Aitam, serta siapapun yang hadir dalam kesempatan ini semuanya, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Momennya memang 3, Pak nggih. Syukur kemerdekaan. Alhamdulillah kita merdeka walaupun gak patek merdeka, karena selalu dijajah dengan pajak. Ngentut ayo bayar pajak. Ya Allah, ya Allah, kita seolah-olah masih dijajah oleh pemerintah kita sendiri. Jadi gak patek saya kalau ceramah biasanya saya Pak lantang berdoa. Kemarin ceramah kemerdekaan dia baca belum merdeka. Tapi disyukuri karena sudah penjajah yang sesungguhnya sudah meninggal. Kita bersyukur. Kemudian yang kedua, miladnya BSN, Bank Syariah Nasional. Saya jadi nasabah mulai dulu, Pak. Baru berdirinya BTN Syariah saya nasabah pertama. Sampai kemarin berpisah menjadi BSN. Ya, kita peringati sudah setahun yang lalu kita ber-BSN. Mudah-mudahan ke depan BSN tambah barokah. Yang hadir ini semuanya, pimpinannya semuanya sehat selalu lahir batin. Murah rezeki nih, padang dalan ini jembar. Loh, jembar dalan bisnisnya, jembar dalan usaha. Sapa ngomong kuburan emang. Josu kesusu. Yang ketiga, nanti momennya itu Maulidur Rasul yang oleh Mas Ayatul Rahman itu digabung menjadi satu di acara Milad BSN, tapi temanya kita bagaimana bisa meneladani akhlak Rasulullah. Kata-kata meneladani akhlak itu ada 2 ya. Ada akhlak yang namanya hablum minallah, ada akhlak yang namanya hablum minan nas. Dua-duanya tidak bisa dipisahin, tidak bisa dipisah. Ada orang hablum minallahnya bagus, tahajudnya bagus, Senin Kemisnya bagus, masya Allah. Cuma kurang ajar nang tonggoe, nang wong tuane, nang koncone. Itu musibah, tidak bisa dipisah, tidak bisa. Atau sebaliknya, sosialnya tinggi, nang wong api, masya Allah. Nang tonggo masya Allah, nang konco royal wis, pokoknya akhlaki api.
tapi gak sembahyang. Ngono iku sih neraka, nggak bisa. Jadi dua-duanya ini harus kita gabungkan selamanya, tidak akan pernah bisa terpisah. Itulah salah satu di antara ayat yang sambung. Ada hablum minallah, di situ ada hablum minannas. Banyak ayat-ayat yang sambung ya. Apalagi ayat sambung itu di mana ada alladzina amanu gandeng dengan wa amilus salihat. Di mana ada aqimus shalah, di situ ada wa atuz zakat. Enggak bisa dipisah ini. Apalagi di mana ada anishkurli wali daika. Pandai bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah ini tidak bisa dipisah. Banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipisah. Salah satunya sore ini kita bahas akhlak ya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Itu dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu masih ada godeknya saya. Kemarin tak cukur biar hujan, langsung mendung saat itu. Godek. Ini godek namanya. Apa berisi? Sudah saya cukur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kata-kata meneladani ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam pribadi Rasulullah itu sebagai suri teladan. Suri teladan. Nak batuk. Tuh. Belum maghrib. Kalau dibuka sekarang habis. Ya, dalam rangka mewujudkan kinerja terbaik. Rasulullah itu kita sama-sama tahu, selain menjadi nabi, selain menjadi rasul, selain menjadi panglima perang Jenderal Sudirman, Jenderal perang, Rasulullah itu juga sebagai pembisnis, pedagang, pembisnis. Ya sama dengan ini, cuma beda istilah. Lah, apa yang diandalkan dan apa yang menjadi beliau itu sukses tak lepas dari sifat-sifat beliau. Mulai SD ini pelajaran kita ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mulai SD sampai sekarang kita mengenal sifat-sifat Rasulullah itu. Yang terkenal itu Siddiq. Sehingga menjadi apapun Rasulullah selalu sukses. Sebagai presiden sukses, sebagai khalifah sukses, sebagai nabi sukses, sebagai rasul sukses, sebagai pembisnis sukses. Kenapa? Ini tadi sifatnya. Coba kita tiru, teladani gitu. Yang pertama, siddiq. Apa siddiq? Benar. Kalau ucapan benar, jujur berarti. Jujur bagian dari siddiq. Benar, kelakuannya benar. Rasulullah itu selalu benar. Di samping mendapatkan wahyu, hidayah, maksum, terpelihara dari dosa. Yang bisa kita teladani adalah siddiqnya. Mulai dari tindak tanduk, watak watu, bahkan wahingnya. Ngerti wahing? Wahingnya Kanjeng Nabi loh. Selalu menyebut nama Allah. Hasim, alhamdulillah. Loh, nyambung. Yang dengar yarhamu, kalau semoga Allah merahmatimu. Terus dibalas lagi, yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslih balakum, dan kedamaian. Terus terakhir kita jawab, ya sudahlah. Jawab.
Kena bersin lagi. Masya Allah. Ini baru bab bersin aja. Zikir, zikrullah. Baru bab bersin. Ya Allah, itulah kehidupan Rasulullah. Tingkah lakunya selalu benar. Tindak tanduknya, watak watuknya selalu benar. Siddiq selalu benar. Hadirin sekalian, begitu juga kula panjenengan. Kalau kita kepingin sukses, ini meraih bintang BSN di milatnya BSN dan di luar milatnya, selamanya selalu sukses. Yang pertama yang terus kita lakukan adalah menjunjung tinggi kebenaran. Bener, yes. Bener. Wong niku nggih lek mek oleh pinter, iso keblinger, leres nggih. Orang itu kalau cuma pinter yang dikejar, wong niku lek namung pinter kemawon nggih. Niku piyambake saged keblinger. Tapi kalau bener yang dikejar, masuk gak patek pinter, selamat. Gitu. Walaupun gak patek pinter, kalau bener, selamat. Berapa banyak orang pinter masuk penjara? Pinter itu. Korupsi triliunan itu Pak. Karena itu dilebihin 2 0. Tinggal ngitung sudah. Lebih 1 0 saja. Pengalaman teman nakal-nakal dulu saya kuliah itu masih musim wesel, diposkan dulu Pak, minta kiriman. Misalnya minta uang 20 saat itu ya. Zaman semono 20.000 itu besar sekali. 20.000 itu sudah besar. 20 cuma ditambah 0 1 jadi berapa Pak? Ya Allah, ya Allah. Tak 20. Orang tuanya, loh, baca lagi. Biasanya 20. Ini nolnya kok segini. Oh ya, tambahin. Coba. Orang pinter, tapi bisa keblinger. Tapi kalau benar yang dikedepankan Pak, masih gak pakai pinter. Tidak pinter dia. Tapi kalau benar, Masya Allah, didatangi orang pintar-pintar. Contoh di daerah saya, Bondowoso. Saya Arebon Bondowoso, Madura swasta. Jadi kalau pulang itu ada tetangga itu selalu ada tamu profesor, guru-guru besar di UNES itu sowan ke beliau. Cuma menimba ilmu Pak, dari pengalaman tanya. Beliau itu yang tidak tamat SD itu, petani ulung, cuma Masya Allah Pak, untuk mengetahui tanah ini subur atau tidak, diambil, dirasakan, oh jangan ini, ketahuan dari ahlinya, saking ahlinya. Ayo banyak orang-orang profesor pertanian di UNED Jember itu suan ke beliau, tanya masalah pertanahan, tanah itu, Masya Allah. Itu Kak Patek pinter tapi selamat, banyak tamunya. Yang justru yang bertamu malah orang pinter, si berguru ke beliau. Ini contoh saja. Siddiq, contoh daripada Siddiq. Nabi selalu benar, omongannya benar, ucapannya benar, janjinya benar, tingkah laku benar, tindak tanduknya benar, benar kok. Itu Siddiq namanya. Mari kita terapkan dalam keseharian, insya Allah. Pokoknya berdasarkan benar, berdasarkan kebenaran, insya Allah. Yang kedua, amanah. Amanah ini asal kata dari al-amin, orang yang bisa dipercaya. Al-amanah, al-amin. Beliau dijuluki al-amin dulu
sebelum diangkat sebagai nabi dan sebelum diangkat sebagai rasul. Dia sudah terkenal Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Apa itu? Orang yang bisa dipercaya, Pak. Yang mengakui Al-Aminnya itu bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, bukan hanya orang yang beriman. Orang kafir pun mengakui tentang keaminannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat bisnis janji dengan orang kafir, ya Muhammad, kita jadi ini ya bisnis ini, oke? Tunggu di sini ya. Iya, tunggu. Udah pergi, orang kafirnya pergi, Pak, sampai tolong dino, lali. Rasulullah enggak pindah. Ya sholat aja di situ, ya wudhu di situ. Dan mempertahankan janjinya. Suatu saat kemudian si kafir ini baru ingat, loh, saya kan janjian karo Muhammad. Langsung dia ke sana. Sudah 3 hari, Pak. Langsung ke lokasi di mana dulu dia janjian. Nabi tetap nunggu di situ. Seketika itu juga orang kafirnya itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi banyak orang-orang yang bersyahadat itu bukan dengan ujung pedang sebagaimana yang difitnahkan oleh orang-orang barat, yang difitnah oleh orang-orang yang orientalis. Kenyataannya banyak orang masuk Islam ya pada waktu itu karena kepincut dengan akhlaknya Rasulullah. Banyak yang tertarik masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah. Masya Allah. Karena akhlaknya Rasulullah, tertarik dengan budi pekertinya Rasulullah. Begitu al-aminnya Nabi, bisa dipercaya. Lah kalau ini bisa diterapkan di kantor, di pasar, di pemerintahan, aduh, aman uang rakyat, aman, yakin, aman. Karena bisa dipercaya tadi, al-amin, al-amanah, antu addul amanata ila ahliha. Ya memang harus ahlinya, profesionalnya. Makanya dituntut kerja secara profesional. Kalau ingin sukses, berangkat dari al-amin dan al-aman, al-amin, orang yang bisa dipercaya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian sifat yang ketiga, tabligh. Apa tabligh? Tabligh ini maknanya 2. Tabligh itu bisa bermakna menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, apa adanya. Itu tabligh, menyampaikan. Makanya balighu anni walau ibu, walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Bukan Mas Ayatul Rahman. Masya Allah. Jadi ini yang kedua maknanya tabligh itu adalah Nabi itu sosialnya tinggi, solidaritasnya, sosialnya, kepedulian sosialnya itu loh. Makanya disebut tabligh. Makanya BSM tak jauh beda dengan itu. Samping memperingati miladnya juga tak lupa berbagi. Nah, ini saya salutnya. Ini yang membawa keberkahan, yang membawa kantor ke depan tambah barokah. Yang tadinya ngontrak bisa beli di sebelah. Oh, ini kan barokah namanya. Tahun ini terakhir gitu, ya, tak monitor kan dari alam gaib. Terakhir, saya masuk sini sudah beberapa kali, Pak. Cuma dulu masih rumah, namanya rumahnya Pak Sumardi, Raden Sumardi, yang mendirikan Stiken Jaya Negara milik. Saya ceramah dulu di sini, masih rumah, santai. Makanya saya naik undak-undakan tadi ingat, ya Allah ini ya dibongkar, alhamdulillah. Tehelnya itu tehel lama itu, Pak. Masih namanya dulu rumahnya Raden Sumardi. Tentara dulu, Brawijaya 5, mendirikan sekolah tinggi ilmu ekonomi.
diberi nama Jaya Negara, Stiken Jaya Negara. Bukan Stiken STIEKN tulisannya memang. Jangan dirubah, sekolah tinggi entah kemana nantinya. Nah begitu. Tapi ini memang sekarang sudah diambil alih oleh Yayasan Taman Siswa. Tetap eksis, alhamdulillah. Walaupun sudah berpisah dengan yayasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Hadirin sekalian, dalam rangka meneladani akhlak Nabi, tabligh tadi itu, Nabi itu kepedulian sosialnya tinggi. Kepedulian sosialnya tinggi. Anak-anak yatim, orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, yang dhaif, itu semua dirangkul sama Nabi. Bagaimana mereka bisa punya masa depan yang cerah. Kepedulian sosialnya luar biasa. Rasulullah itu namanya tabligh. Jadi tabligh bermakna dua, menyampaikan kebenaran, yang benar itu benar, yang salah itu salah, apa adanya, itu tabligh. Menyampaikan risalah agama, apa yang disampaikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, disampaikan semua tanpa aling-aling. Itu tabligh. Tapi tabligh bermakna yang kedua, itu kepedulian sosial. Ingat, kita bukan makhluk individual. Kulon jenengan ini makhluk sosial. Harus makhluk sosial, harus. Sing apik nang tonggo. Kenapa? Nggak mungkin. Saya mulai jadi manusia sampai sekarang belum pernah melihat orang mati atus dewe. Sabunan dewe, buntel awake dewe, nyolati dewe, nang kuburan ngojek ngono, nge-grab. Belum pernah. Pasti butuh orang, pasti butuh tetangga. Pasti butuh tetangga. Oleh karena itu hadirin, berbaik-baiklah dengan tetangga. Ngalah-ngalih dulur, Pak. Kadang saudara jadi musuh. Rebutan hanya satu petak tanah, jadi musuh. Kadang yang bukan siapa-siapa, tetangga, orang lain, jadi saudara. Leres nih. Kalau sering ningali nih, orang lain jadi saudara, saudara jadi musuh. Bahkan tidak disapa. Coba, hanya demi harta. Ya Allah, naudzubillah. Saya ini bersaudara 4. Saya nomor 3, cowok dewe. Cewek, cowok gue, terus adik cewek lagi 4. Lah sing cewek telu niki sedaya pun sedo. Kantun kula. Mugi-mugi kula jenengan panjang umur. Apalagi bokap nyokap gue. Sampun boten wonten. Jadi saya hanya sendiri. Kalau mudik saya sendiri. Sendirian di sana, tengah sendiri. Ya Allah, di negara saya sana, Bondowoso. Ya Allah, bagaimana mau tidak rukun? Ayo, mesti rukun, tinggal cewekan. Rukun lah. Jangan sampai gitu. Jangan sampai. Ngutangi, jangan. Karena ngutangi orang, saudara terutama, itu bisa memutuskan tali silaturahmi, tali perseduluran. Yakin gua. Suatu saat belum ada uang, ketemu di pasar, pasti bingung golek lompongan. Cari gang. Masya Allah, jadi jauh gitu. Makanya saya dulu, saudara-saudara saya kebetulan misalnya mau ngutang, saya bilang, jangan pernah ngutang ke saudara, nanti putus saudaraan. Saya bilang, kamu butuh berapa sih? Tak kasih aja, gak usah ngutang.
kamu butuh berapa? 1 juta Pak. 1 juta Kak katanya. Oke, niki tak kasih 50 ribu. Jadi yang 950 boleh cewek. Kan wis lumayan tak kasih. Intinya apa? Kalau nang dulur ojo ngutang. Jangan. Ini pelajaran ini ya. Betapa banyak orang yang putus persaudaraan hanya gara-gara hutang. Permusuhan, menimbulkan permusuhan. Duh, naudzubillah. Yes, gak usah. Dikasih saja. Islam sebagai muslim, silakan menjadi orang kaya. Asalkan bermanfaat untuk orang lain. Silakan beli mobil yang banyak, asalkan manfaat untuk Islam, untuk kaum muslimin. Ada tetangganya, daripada nyalter mobil ke rumah sakit Surabaya misalnya, dari Malang ke sana berapa? Kan mahal toh. Sudah, mobil saya pakai 450. Kalau nang nyalter 500 Pak ya. Sudah, baik saya pakai 450. Lah kan wis lumayan dikurangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun, jadi kepedulian sosial, tabligh tadi ya. Dari Siddiq, tanamkan ke jiwa kula jenengan. Tanamkan ke dalam jiwa kula jenengan ini. Sifat Nabi ini. Siddiq selalu benar, omongannya benar, tingkah lakunya benar, tindak tanduknya benar, pokoknya benar. Selamat. Yang kedua, apa tadi? Amanah. Pokoknya berusaha jadilah manusia yang bisa dipercaya oleh siapapun. Selamat. Yakin saya, yakin. Di kantor selamat, di masyarakat selamat, di kampus selamat, di sekolahan selamat, di wae kita berada selamat gara-gara amanah. Yang ketiga, tabligh. Kepedulian sosialnya disenangi oleh Allah. Orang Loman itu disenangi oleh Allah, disenangi oleh para malaikat, disenangi oleh mertua, disenangi oleh tetangga. Senang. Orang Loman itu disenangi. Bahkan qaribun minallah, dekat dengan Allah. Orang Loman itu qaribun min rahmatillah, dekat dengan rahmatnya Allah. Ba'idun min adabi, jelas jauh dari adabnya. Sebaliknya, wal bakhilu, adapun orang yang medit, cerek, krekeng, briket, kreket, cerek, muat di pol. Orang medit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah. Qaribun min adabi, tapi dekat dengan adabnya Allah. Naudzubillah. Jadilah orang yang kepedulian sosialnya tinggi, sebagaimana Rasulullah. Kemudian yang keempat, apa kira-kira? Fatana. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Nabi itu cerdas. Cerdas. 2 tambah 8 11. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. 7 tambah 4 10. Bukan begitu. Tapi benar-benar fatona. Ya, Nabi itu ya, kecerdasan Nabi itu pada waktu mau hijrah. Strategi Kanjeng Nabi itu, Madinah itu kan ada di utaranya Mekah toh. Tapi Nabi keluar dari rumah beliau ke arah selatan. Ini salah satu taktik siasat Kanjeng Nabi, cerdas. Betul, orang-orang kafir tidak mengajar Nabi ke utara, padahal tujuannya hijrah kan ke Madinah. Dulu Yasrib, sekarang menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi. Itu ke utara, tapi Nabi keluar rumah selatan.
Sehingga digolek oleh orang kafir itu ke selatan. Ini mau hijrah kemana Muhammad ini? Katanya mau ke Madinah. Kok ke arah sana, Oman sana. Salah satu di antara kecerdasan Nabi. Butuh kecerdikan, butuh kecerdasan. Jadi Rasulullah itu sebagai pimpinan perang, sebagai pimpinan umat, masya Allah, fatona. Kalau agak-agak bahlul Pak, terus dagang, keliru susu betul ini. Uang 10.000, kalong 1.000, mesti ini disusu pinten? 90. Ini malah disusui 90.000. 99.000. Ini bukan bodoh toh, ini bahlul murakkab. Ngerti bahlul? Bahlul itu Pak ya, kalau ada debil, embisil, idiot, bahlul itu di bawah nyolongan itu. Bahlul. Masya Allah. Ya, itu sudah tuntas sudah ya sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah, kita terapkan dalam kinerja kita. Insya Allah akan senantiasa dalam kesuksesan dan barokah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sudah adzan. Yang terpenting sesungguhnya adalah bagaimana kita menanamkan rasa syukur itu di hati. Alhamdulillah ya Allah, PSN kita. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah PSN ke depan tambah maju. Masya Allah, dari ngontrak menjadi beli, punya gedung sendiri. Ini namanya contoh peningkatan. Kedepannya lagi, karena tidak ada gedung yang mau dibeli, kesejahteraan yang ditambah. Kan gitu. Allahumma amin. Penting kesejahteraan pegawai. Luar biasa. Mari kita doa. Mudah-mudahan sekali lagi milad BSN yang pertama ya, gitu. Pertama ini membawa keberkahan, kedepannya tambah jaya, tambah sukses, tambah barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Tuh, terganggu, mohon maaf. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Benar alhamdulillah. Wa yang bagi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma jammilna ya Allah minal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis bisihha wal afiyah was salamah wa haqiqna ya Allah bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma barik hadhihi al-idara BSN. Allahumma barik mubarakan, Allahumma barik mubarakan kathiran. Allahumma rizqna rizqan jadidan kathiran wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam.
Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hadat du'a wa minkal ijabah wa hadal juhdu wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dzil haqqis syarif wal amnir rasyid wa nas'aluka al amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabina suhud ar-ruk'is sujud wal mukina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Kecepot kula merah lagi. Mun bade selokot anyo ana sekolah. Sakit bengkong cek sarana, sekalangkong sekorana. Buah durian, buah kedong-dong. Jawab boys. Kota Malang boys ya. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mohon Fatihah. Istri dari Bapak Atta yang sekarang lagi diuji sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacain sholawat pengusir penyakit 3 kali. Ala hadihin ya wikinatin salihah biridallah bisyafaati rasulullah, khususan beliau istrinya Bapak Atta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat pengusir penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma shfiha ya Allah, la shifaa illa shifauka la yughadiru ba'dahu saqaman wa la alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alha shifaan ajilan shifaan ajilan shifaan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.